ada 5 poin dalam kita menguasai maharatul kalam atau bahasa Arab, menguasai bahasa Arab secara aktif. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan menjawab beberapa permintaan dari teman-teman seputar bagaimana cara kita agar lancar berbahasa Arab. Karena sekali lagi ilmu bahasa Arab atau al-ilmu al-arabiyah berbeda dengan keterampilan bahasa Arab atau maharatul kalam, maharatul lugha arabiyah, keterampilan berbicara bahasa Arab. Dalam video kali ini kita akan memberikan tips dan trik ya bagi teman-teman semua bagaimana langkah kita agar bisa lancar berbahasa Arab, karena sebagian dari teman-teman kita ada yang bertahun-tahun belajar kaidah bahasa Arab, ternyata ketika dihadapkan dengan native speaker atau dengan kita bercakap bahasa Arab biasanya agak kagok, karena sekali lagi berbeda antara kaidah, antara teori dengan praktek. Langsung saja bagaimana kelanjutan video ini, mari kita simak sampai selesai. Baik teman-teman, di sini kami sudah merangkum ya, sekurang-kurangnya ada 5 langkah agar kita lancar berbahasa Arab secara praktis. Jadi tidak secara pasif ya. Kalau secara pasif mungkin banyak dari teman-teman kita di pesantren yang menguasai banyak kaidah bahasa Arab, tapi secara praktis mungkin sedikit dari kita. Yang pertama yaitu kuasai kosakata semampunya atau seperlunya. Bagi teman-teman yang masih awal-awal belajar bahasa Arab, ini tidak perlu berkecil hati, karena bagi orientasi teman-teman yang ingin benar-benar fokus bisa maharatul kalam atau bisa baca bahasa Arab secara aktif, secara praktis, ini cukup kuasai kosakata seperlunya, kosakata yang ada di sekeliling kita. Misalnya yang ada di rumah ya, rumah, baitun, lantai, balatun, tembok, jidarun, atap, sakfun, lemari, khizanatun, dan sebagainya. Atau aktivitas kata kerja, misalnya berlari, jaro yajri, membuka, fataha yaftahu, menutup, qafala yakfulu, dan seterusnya. Jadi kuasai kosakata yang berada di sekeliling kita. Cara menguasai gimana dan kira-kira berapa idealnya kita menguasai kosakata tersebut? Sebenarnya ideal kita menguasai kosakata sampai benar-benar lancar berbahasa tidak begitu banyak teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 100 lah. 50 isim, 50 fi'il. Kalau kita bisa mengoptimalkan sedikit kosakata tersebut sampai di luar kepala, insya Allah kita bisa mempraktikkan. Tetapi dalam tanda kutip ya, nanti ada di beberapa tips selanjutnya akan kita sampaikan tips selanjutnya apa setelah kita menguasai kosakata bahasa Arab. Kemudian jangan lupa untuk sering-sering menghafal. Tetapi sekali lagi menghafal ini sebenarnya langkah kedua ya. Kalau teman-teman mungkin masih agak malas untuk menghafal, sebenarnya ada trik sendiri untuk bisa menghafal tanpa menghafal. Insya Allah di video selanjutnya kita akan sampaikan ya bagaimana cara bagi kita yang mungkin agak malas, agak sungkan untuk menghafal, ada satu cara untuk kita bisa menguasai kosakata tanpa menghafal. Ini yang pertama ya teman-teman. Ingat sekali lagi, kuasai kosakata seperlunya yang memang setiap hari kita temukan. Kemudian dan idealnya sekitar 150 sampai 100 kosakata kita bisa mempraktikannya. Kemudian tips yang kedua yaitu kuasai kaidah seperlunya. Jadi yang tadi kami katakan, setelah kita menguasai kosakata yang sedikit tersebut, yang penting-penting dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak lupa kita untuk menguasai kaidah seperlunya. Sekali lagi, kaidah seperlunya, bukan kita belajar kaidah yang cukup rumit ya, karena dalam ilmu nahwu nanti ada pembahasan seputar mubtada khobar, tentang tamyiz, tentang hal, tentang ilmu-ilmu yang cukup mungkin bagi kita cukup memusingkan, tetapi tidak seperti itu. Karena dalam menguasai bahasa Arab secara praktis, secara aktif, ini sebenarnya kaidahnya cukup simpel. Cukup setidaknya, ini yang perlu kita garis bawah ya, setidaknya ada 3 kaidah yang perlu kita kuasai dalam hal ini, yaitu pertama kaidah seputar subjek dan objek, atau biasa kita kenal dengan kaidah
domir ya, kita kuasai dulu kaidah domir. Baik itu domir fa'il atau domir subjek, dan domir maf'ul atau domir objek. Yang sempat kita buat videonya, sempat kita belajar tentang huwa huma hum, hiya huma huna sampai nahnu, ini adalah domir subjek. Domir dimana kita bisa mengaplikasikan fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr ke dalam sebuah kalimat. Misalnya kita ambil contoh fataha yaftahu. Fataha yaftahu, kalau kita sekedar menghafal mufradatnya saja, fi'ilnya saja, mungkin kita masih agak kebingungan. Ini bagaimana cara mengaplikasikannya? Masa ana fataha atau ana taftahu, dan tentu hal tersebut tidak mungkin. Kita harus bisa memasukkan domir-domir tersebut ke dalam orang yang kita tuju, ke dalam entah apakah itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga, apakah itu untuk perempuan atau untuk laki-laki. Kita ambil contoh misalnya tadi fataha yaftahu, kita gunakan dulu apakah kita menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhari. Misalnya fi'il madhi ya berarti ana fatahtu. Misalnya aku membuka pintu, berarti fatahtul baba. Atau menggunakan fi'il mudhari aftahul baba. Atau misalnya kami, berarti fatahna. Atau misalnya kalian, berarti fatahtum, dan seterusnya. Kalau kita benar-benar sudah menguasai domir tersebut dan secara aplikatif kita sudah hafal di luar kepala sampai bisa memaktikan secara spontan, insya Allah ini langkah yang paling cemerlang untuk bisa kita langkah awal untuk bisa kita mengaplikasikan kosakata, mengaplikasikan bahasa secara praktis, secara aktif. Kemudian tidak lupa pula untuk kita, selain kita menguasai tadi domir yang 14, baik itu domir maf'ul, baik itu domir fa'il ataupun domir maf'ul. Domir maf'ul itu domir yang berada di belakangnya, atau domir mutasil, domir yang sambung. Kalau tadi domir fa'il itu huwa huma hum sampai nahnu. Kalau domir maf'ul itu domir yang mutasil, domir yang menyatu. Misalnya dorobahu atau madahahu. Kalau dorobahu berarti dia memukulnya, atau dorobakum misalnya mereka memukul, dia memukul kalian. Atau misalnya madahahum berarti dia memukul mereka, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan domir maf'ul. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ya video yang sudah kami buat, baik itu seputar domir maf'ul maupun domir fa'il. Kemudian tidak lupa pula untuk kita menguasai seputar kata tanya. Ini juga penting ya. Tidak mungkin kalau kita bercakap-cakap dengan orang tanpa ada satupun kata tanya atau istifham. Paling tidak kita harus menguasai apa itu bahasa Arabnya, apakah, apa bahasa Arabnya, kenapa, limadza, apa bahasa Arabnya, kapan, mata, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Inggris kan disebut 5W1H ya. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab disebut dengan istifham, kata tanya. Kita cari dulu kata tanya. Bahasa Arabnya ini, bahasa Arabnya apakah itu apa, bahasa Arabnya mengapa itu apa. Ini juga sudah kami buat ya seputar istifham, seputar istifham, silakan disimak videonya. Dan kemudian yang ketiga yaitu menguasai seputar ibarah qasirah. Ibarah qasirah itu ungkapan-ungkapan sederhana ya, ungkapan pendek yang biasa diucapkan dalam percakapan. Misalnya sobahul khair, selamat pagi, atau selamat malam, lailatukum sa'idah, lailatuka sa'idah, atau kaifa haluk, dan seterusnya. Itu ibarah-ibarah yang sangat sering kita ucapkan dalam percakapan. Jadi untuk kasarannya sebagai bahasa basi ya, bahasa basi dalam sebuah percakapan. Atau ibarah-ibarah qasirah yang lain, silakan nanti teman-teman dipelajari. Kemudian tips yang ketiga, selain kita menguasai kosakata seperlunya, selain kita menguasai kaidah seperlunya, kita juga tidak lupa untuk sering-sering mendengar percakapan bahasa Arab. Sering-sering mendengar percakapan bahasa Arab. Kita sudah dipermudah dalam fasilitas ya teman-teman, ada YouTube, ada Google, baik itu via audio atau via audio visual. Silakan disimak. Banyak teman-teman kita yang membuat video seputar percakapan. Silakan disimak dan silakan dicerna. Ini ada sedikit sangkut paut dengan poin pertama dengan ketiga ya. Kalau kita sudah berusaha menguasai kosakata semampunya
tapi kok susah masuk kosakata tersebut, kita bisa video atau audio tersebut, audio percakapan bisa membantu kita. Jadi misalnya kita sering mendengar percakapan seputar rumah. Misalnya kita ada beberapa kosakata seputar rumah yang sulit hafal di pikiran kita, maka fungsinya audio atau video percakapan untuk menguatkan hafalan kita sampai nanti kita bisa mempraktikkan. Jadi ini mohon poin ketiga ya teman-teman, sering-sering mendengar percakapan bahasa Arab. Kemudian poin yang keempat ini juga tidak kalah penting, yaitu kurangi banyak belajar kaidah. Maksudnya apa? Ini terkhusus bagi teman-teman yang ingin fokus maharatul kalam ya, ingin benar-benar fokus menguasai bahasa Arab secara praktis, secara aktif. Tapi terlepas dari teman-teman di pesantren yang mungkin ingin sekedar bisa lancar sekedar bahasa Arab kitab, sekedar lancar membaca, sekedar lancar menerjemahkan, ini tentu alatnya harus kuat, alat nahwu, alat shorof itu harus kuat. Tapi bagi teman-teman yang ingin secara efisien, secara cepat menguasai bahasa Arab secara praktis, ini cukup kuasai kaidah seperlunya, kaidah-kaidah yang memang dibutuhkan dalam percakapan. Tidak perlu belajar apa itu tawabi', apa itu mubtada khabar, apa itu tamyiz, apa itu hal, dan seterusnya. Itu memang penting, sangat penting. Tetapi dalam percakapan akan mengalir nanti dalam sebuah percakapan kita bersama orang lain. Ini yang sedikit ada hubungan dengan poin kedua ya. Kaidah-kaidah apa sih kira-kira yang memang sangat diperlukan dalam percakapan? Ini yaitu kaidah seputar domir, baik itu domir maf'ul, domir fa'il, atau kaidah seputar isim istifham, atau juga nanti ada hubungannya dengan i'rab ya. Nanti bagaimana struktur perubahan dari isim, dari mufrad atau tunggal, misalnya babun menjadi abwabun, atau abwabun dari yang jamak, bagaimana kata benda yang bernama pintu itu yaitu babun, kalau kita sebut dua pintu yaitu babani. Jadi ada sedikit kaidah di situ ya. Ini yang harus kita kuasai juga. Jadi sekali lagi, menguasai kaidah seputar ilmu bahasa Arab maharatul kalam atau keterampilan bahasa Arab itu cukup simple, sangat simple. Berbeda dengan bahasa Arab secara pasif, secara kaidah. Karena kita harus menyelesaikan sekian banyak bab dalam ilmu nahwu, sekian bab dalam ilmu shorof, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu ini cukup aplikatif ya dalam poin yang kelima, yaitu cari teman yang bisa diajak berbicara. Sekali lagi, cari teman yang mau diajak berbicara bahasa Arab. Ini mungkin pertanyaan yang sering kita bertanya, Ustadz, saya tidak punya teman yang untuk diajak bahasa Arab, sekalipun di pesantren. Biasanya kalau di pesantren ini ya, biasanya kamu kok sok banget ngomong bahasa Arab, nggak biasanya, atau lain sebagainya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Kalau kita benar-benar ingin benar-benar lancar berbicara bahasa Arab, langkah pertama kita ajak teman untuk berbicara bahasa Arab. Kalau dia tidak mau, kita gunakan cara yang kedua, yaitu berbicara di depan cermin. Kalau kita tidak pede berbicara di depan cermin, atau kita mungkin tidak punya cermin di rumah atau di kamar, kita rekam suara kita melalui via audio. Bagaimana cara merekamnya? Ini yang biasa kami lakukan ya. Kita rekam suara kita dengan bahasa Indonesia saja, dengan bahasa Indonesia. Rekam seakan-akan kita berbicara dengan orang lain. Misalnya, kamu gimana kabarnya? Atau misalnya, kayaknya aku semalam lihat kamu di stasiun. Nah, ini rekam sebanyak mungkin, audio sesingkat mungkin ya, misalnya sekitar 5 menit lah. Iya, kayaknya aku tadi lihat kamu di stasiun. Atau misalnya, ayo kita main ke lapangan. Hal-hal seperti itu kita rekam, tapi kita tidak jawab. Tidak perlu kita jawab dalam rekaman tersebut, seakan-akan kita berbicara dengan orang lain. Setelah kita rekam, maka kita dengarkan audio kita. Dan tidak lupa ya, kita berikan jeda untuk menjawab percakapan tersebut. Percakapan seputar yang tadi kita rekam ya. Jadi percakapan imajiner istilahnya.
Setelah kita dengarkan, baru kita jawab dengan bahasa Arab. Misalnya, yang tadi kami contohkan, bagaimana kabarmu? Maka kita jawab secara spontan, alhamdulillah ini bil khair. Atau misalnya, kayaknya aku semalam lihat kamu di stasiun. Naam, al-bariha intadartu abi fil mahattah. Ya, semalam aku menunggu ayahku di stasiun. Ini ya bisa teman-teman cerna ya. Jadi sekali lagi, sekurang-kurangnya ada 5 poin dalam kita menguasai maharatul kalam atau bahasa Arab, menguasai bahasa Arab secara aktif. Yang pertama, kuasai kosakata seperlunya. Yang kedua, kuasai kaidah seperlunya. Yang ketiga, sering mendengar percakapan bahasa Arab. Yang keempat, kurangi banyak kaidah, karena biasanya pada umumnya orang yang belajar ilmu manapun yang sifatnya teoritis itu agak susah melangkah untuk secara praktis, biasanya seperti itu. Kemudian yang kelima, cari teman atau cari pasangan atau berbicara dengan di depan hadapan cermin atau rekam suara kita melalui audio, kemudian kita jawab secara spontan dengan bahasa Arab yang kita kuasai. Ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum. Tumtum fi ri'ayatillah. Ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.